Baik, selamat pagi yang di sekolah maupun yang di rumah. Pagi Ibu. Sehat semua ya? Sehat. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah masuk dengan tepat waktu. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, saya undang teman-teman semuanya untuk yang di rumah maupun yang di sekolah ya, untuk isi absen psikologi. Kita isi absen dari jam 8.15 ya. Segera dimulai teman-teman, seperti biasa isi absen dulu. Lalu teman-teman yang di rumah minta tolong ya teman-teman, mari kerjasamanya untuk kita sama-sama menerapkan etika Zoom teman-teman ya. Wajah kelihatan, lalu mic-nya di off-kan sebelum teman-teman nanti kalau memang ingin berbicara dipersilakan untuk on mic teman-teman ya. Jadi yang di rumah tetap harus on cam selama pembelajaran teman-teman ya. Nah sejauh ini teman-teman kita akan mulai pembelajarannya. Nah kita mulai dari pertemuan yang kemarin teman-teman. Nah untuk hari ini kita cek dulu ya psikologinya apakah semuanya sudah siap rumah ya. Oke teman-teman, kegiatan kita hari ini ya sambil mengingat pembelajaran yang sudah lalu ya. Hari ini ada di folder hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Kita masih di menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam. Ya, bab ini kita belum selesai teman-teman. Ya, nah di sini teman-teman isi absen. Nah, ini baru 22 orang lagi, masih ada yang beberapa belum isi absen nih. Saya ingatkan ya, tolong isi absennya teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar hari ini, pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Nah untuk jenis bencana udah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Lalu karakteristik bencana juga sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau ada tanda-tanda teman-teman udah tahu nih kira-kira bencana alam apa yang terjadi. Nah yang terakhir kemarin teman-teman sudah membuat tugasnya ya. Saya kasih salah satu bencana, lalu teman-teman menemukan karakteristiknya, lalu bagaimana kita menanggulanginya. Betul teman-teman? Masih ingat yang di rumah? Ya, jadi ada 4 siklus bencana. Masih ingat teman-teman? Coba yang di rumah tuliskan jawabanmu di kolom chat. Masih ingat nggak? Ada 4 siklus dimulai dari awal sampai akhir, kembali lagi ke situ. Nah, coba yang di sini saya mau tanya dulu. Nah, yang di rumah kamu masukkan jawabanmu di kolom chat ya. Ada 4 siklus teman-teman. Siklus yang pertama dimulai dari apa dulu? Oke, Parko. Mitigasi. Lalu setelah mitigasi apa? Kesiapsiagaan. Betul kan? Setelah terjadi bencana ada tanggap darurat. Setelah tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada 4 ya teman-teman. Jadi kalau saya buka salah satu contoh kemarin ya, saya mohon maaf nih, saya ambil contohnya punya Cika ini. Boleh ya Cik? Cika boleh ya Cika. Nah ini contoh tugasnya Cika kemarin teman-teman. Setelah saya baca semuanya hasil tugas teman-teman kemarin mengenai siklus bencana, ada 4 teman-teman. Ada beberapa yang cuma bikin 2 siklus aja, ada yang 3, lalu ada yang salah menempatkan hal-hal tindakan apa yang dilakukan sesuai dengan siklus. Nah perlu saya ingatkan teman-teman, karena nanti di sini teman-teman ya, setelah ini akan ada kuis mengingat pembelajaran yang lalu ya teman-teman. Jadi cuma memilih tindakan apa yang tepat pada saat mitigasi, pada saat kesiapsiagaan ya. Intinya sebenarnya siklus bencana cuma 2 teman-teman, sesuai gambar yang sudah dibuat oleh Cika nih, saya ambil contohnya. Artinya ini ya, ini sebelum teman-teman, sebelum terjadi bencana. Kalau yang ini setelah terjadi bencana ya.
Yang hijau dan kuning sesuai dengan gambar Cika nih ya, sebelum terjadi. Tapi intinya kemarin teman-teman, yang hijau dan kuning apa bedanya? Ini dua-duanya sama-sama sebelum terjadi bencana tindakannya. Tapi bedanya yang hijau sama yang kuning, ada yang ingat yang di rumah? Coba dulu. Coba Cika dulu deh yang punya sendiri. Ingat gak sih apa bedanya? Kayaknya kalau misalnya yang hijau yang masih untuk awal-awal banget ya. Yang kuning? Kalau yang kuning kayak udah ada, misalnya kayak udah ada tanda-tanda terus kayak pencegahan awal gitu. Oke, baik. Setuju dengan Cika? Setuju aja ya. Saya tambahkan kata kuncinya guys. Ya, lupa lagi nih. Ini ya. Yang warna hijau itu teman-teman adalah wilayah di mana potensinya kecil, bukan gak ada bencana, tapi potensinya kecil. Yang kuning itu potensinya besar. Contoh, kalau terjadi wabah corona nih sekarang, contoh deh, bencananya wabah corona, mana lebih berpotensi, di Jakarta atau di Papua? Di Jakarta. Berarti kesiapsiagaan di Jakarta ya teman-teman. Sedangkan mitigasi bisa dilakukan di Papua. Artinya mitigasi itu teman-teman hal-hal yang dilakukan dalam jangka panjang, untuk jangka panjang. Kalau yang kuning untuk jangka pendek. Nah, jelas maksudnya teman-teman. Nah, ini sebelum terjadi bencana nih. Kalau misalnya yang dibuat sama Cika nih, kita bahas nih adalah dia bencana tsunami teman-teman. Rencana mitigasinya apa? Jauh, artinya wilayah kita ini, anggaplah Jakarta tidak berpotensi tsunami ya teman-teman, karena dia berada di utara ya. Dibandingkan Aceh, anggaplah teman-teman mitigasinya ini kita di Jakarta, kira-kira untuk menghadapi bencana benar nggak nih yang dibuat Cika? Pertama, kita membuat sistem peringatan dini tsunami. Padahal Jakarta tempat kita sekarang tidak potensi tsunami. Perlu nggak? Perlu nggak? Mana lebih perlu, dimitigasi atau di kesiapsiagaan? Siapsiagaan itu teman-teman, wilayah kita potensi banget nih. Maka yang perlu di mana, dimitigasi atau di kesiapsiagaan, yang sistem peringatan dini teman-teman. Padahal wilayah kita Jakarta tidak potensi. Kira-kira di mana? Ya, jadi ini yang perlu diperbaiki ya Cika ya teman-teman. Sistem peringatan dini tsunami adalah di lokasi yang berpotensi tinggi, berarti dia masuk di kesiapsiagaan teman-teman. Nah, tentu di Aceh, Bengkulu, Lampung itu semua harus sudah ada sistem peringatan dininya untuk tsunami. Ya. Lalu sosialisasi cara-cara penyelamatan diri dari bahaya. Nah, ini benar. Ya teman-teman, sosialisasi mau yang potensinya besar, mau yang potensinya kecil, sosialisasi harus sudah ada. Sosialisasi itu seperti apa? Pengenalan dulu. Tsunami-nya apa? Bagaimana kalau terjadi tsunami? Tsunami itu yang paling utama di daerah yang di pinggir laut, misalnya ya, teman-teman. Jelas maksud saya nih? Ya. Jadi itu bedanya ya. Ini yang Cika butuh perbaiki, sistem ini lebih baik masuk ke kesiapsiagaan. Jelas ya teman-teman. Yang sosialisasi ini dari jauh hari harus sudah jangka panjang teman-teman. Nah ini benar nih di posisinya di sini. Kemudian di kesiapsiagaan, menyiapkan tas evakuasi. Siap-siaga ya, berarti betul kalau terjadi tsunami, siap-siagaan itu harus sudah siap tas evakuasi. Isinya apa kemarin? Makanan, betul ya. Senter, apalagi Cik? Minuman, kemasan, gitu ya Cik? Nah itu benar nih, punya Cika nih. Lalu mengikuti rambu-rambu petunjuk arah menuju tempat evakuasi. Berarti ini apa, kalau mengikuti rambu-rambu udah terjadi belum atau belum bencananya? Udah terjadi ya, berarti ini jangan masuk ke kesiapsiagaan karena ini kan sebelum. Berarti maksudnya kemana? Kalau mengikuti rambu-rambu evakuasi teman-teman, maksudnya ke tanggap darurat. Begitu terjadi bencana, kamu harus dengar radio atau telepon. Arah evakuasi ke arah mana? Nah, baru dia masuk tanggap darurat. Pas kejadian kita harus ngapain nih? Ya, itu ya Cik ya. Nah,
Nah, yang menyiapkan tas sudah benar nih untuk kesiapsiagaan. Kemudian tanggap darurat teman-teman ya. Tanggap darurat ini ngapain? Berarti pada saat terjadi bencana, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat dari tsunami. Jadi fokus pada bencananya. Kemarin ada yang bencananya umum teman-teman. Ya, jadi mengambil air gitu ya. Padahal ini udah tsunami, banyak air, mau ngambil di mana lagi? Ya kan nggak jelas kata-katanya. Jadi harus jelas teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat punya Cika, dilindungi kepala, leher, tubuh bagian atas, dan mencari tempat untuk berlindung. Tsunami melindungi kepala, ini tsunami apa gempa? Ayo, ini tsunami apa gempa? Ya, jadi masalahnya Cika ini di sini tsunami ya Cik. Kalau melindungi kepala, leher, tubuh bagian atas, dan mencari tempat untuk berlindung. Jadi harus ditambahkan lagi kalimat. Lalu untuk rekonstruksinya kita lihat nih, ada nggak jalanan yang rusak? Lalu rumah-rumah yang rusak, nah itu dikembalikan, diperbaiki, itu rekonstruksi teman-teman. Setelah ini artinya pasca bencana, ya setelah terjadi bencana. Nah jelas ya teman-teman untuk yang dua ini. Saya harap setelah ini teman-teman kita kuis tepat jam 8.40 itu teman-teman. Membahas tentang ini, mengingat kembali teman-teman. Jadi jangan salah masuk kamar lagi ya. Yang harusnya mitigasi, teman-teman masukkan ke tanggap darurat. Yang harusnya kesiapsiagaan, teman-teman masukkan ke pemulihan. Nah, sebelum ini teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Baik yang di rumah maupun yang di sekolah, yang masih bingung-bingung nih. Jangan tunggu kejadian dulu nih, baru ingat, pelajaran geografi kemarin ngapain aja? Jangan ya, jadi teman-teman setelah ini kalaupun terjadi bencana, teman-teman itu jadi teladan, contoh ya, harus ngapain gitu. Nah kalau misalnya tsunami ini, misalnya saya tambahkan nih, ada yang luka misalnya, kita perbaiki yang kita obatin yang luka-luka, itu masuk mana teman-teman? Yang luka-luka, yang perbaikan luka-lukanya ya. Masuk mana? Masuk ke yang luka itu nanti setelah bencana atau ketika terjadi selesai bencana langsung kita tolong nggak? Nanti. Ya, itu tanggap darurat ya teman-teman. Kayak teman-teman memperbaiki luka teman sendiri, baru bawa temannya untuk diobatin sementara ya. Tapi ketika dibawa semua yang luka, yang sakit ke rumah sakit untuk pemulihan bisa, ya teman-teman. Tapi untuk sementara perbaikan luka, pertolongan harus cepat, tanggap darurat. Oke, yang di rumah apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, kita kembali lagi nanti ke yang ini tadi ya teman-teman. Nah, hari ini kita belajar tentang apa nanti, menganalisis persebaran. Kita balik lagi ke sini teman-teman. Berarti kalau sudah tahu bencananya apa, cara menanggulanginya apa, sekarang kita mau lihat di Indonesia itu kayak apa. Nah ini kita akan kombinasikan di bukumu halaman 379 teman-teman. Buka buku cetaknya halaman 379 ya. Yakin nih nggak ada pertanyaan nih yang di rumah, udah jelas mitigasinya. Oke, tidak ada, aman semua yang di rumah ya. Oke, yang di rumah maupun yang di sekolah buka bukunya halaman 379 teman-teman. Nah, fokus kita sekarang untuk mengetahui atau untuk melihat daerah rawan bencana di Indonesia itu seperti apa. Nah, teman-teman, kamu lihat buku cetakmu halaman 379 itu sudah ada 34 provinsi di Indonesia. Wah, jadi kalau kamu baca kolom begitu, suruh hafalin ribet ya teman-teman. Bencana apa aja gitu loh, capek. Nah, hari ini saya ingin teman-teman melihatnya pakai peta. Saya ingin teman-teman melihat pakai peta. Ya. Nah, contoh nih teman-teman ya. Misalnya, nah ini yang di rumah juga bisa lihat ya. Nah, ini adalah peta rawan bencana di Indonesia. Dia menggunakan simbol warna, ya teman-teman. Nah ini kalau
Kalau dilihat seperti ini, indeks rawan bencana hanya mengetahui, oh di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan ada yang besar, ada yang kecil. Cuma tahunya itu doang teman-teman. Tapi kalau misalnya per kabupaten kita bilang kabupaten misalnya provinsi Banten itu bencana apa saja, nggak kelihatan. Betul? Analisis sendiri ada 34. Nah, saya sudah bagi teman-teman. Nah, saya sudah bagi nanti di sini. Sebentar ya, saya buka dulu. Saya sudah bagi di sini. Nah, saya bagi per provinsi teman-teman. Nah, nanti teman-teman buat petanya teman-teman. Boleh pakai aplikasi Canva, boleh. Pakai PowerPoint Bu, boleh. Pakai saya mudahnya pakai Microsoft Word Bu, boleh. Aplikasi apa yang buat peta seperti tadi teman-teman, tetapi petanya isinya adalah provinsi. Ini nama-namanya udah saya kasih nih. Provinsi, lalu per kabupaten kira-kira bencananya apa saja. Nah, caranya saya kasih tahu nih teman-teman ya. Caranya saya kasih tahu. Misalnya nih, saya menganalisis peta, saya menganalisis provinsi Gorontalo. Gorontalo itu ada di halaman 381. Jadi kombinasi dengan buku cetak ya teman-teman. Di sana di kolomnya udah dibuat contoh-contoh bencananya. Nah, contoh saya buat nih, saya taruh di Microsoft Word nih teman-teman. Nah, nanti judulnya teman-teman buat peta persebaran wilayah rawan bencana alam di provinsi. Saya Gorontalo, ya. Misalnya ini nanti judulnya ya. Tadi teman-teman udah saya kasih nama nih, misalnya Belva Aceh, Julian misalnya apa tadi, misalnya Bengkulu misalnya ya. Nah, cari petanya teman-teman dengan judul nanti cari peta wilayah administrasi provinsi Gorontalo. Kalau saya Gorontalo nih. Nanti langsung kelihatan nih dikasih peta yang sudah ada nama kabupatennya. Jadi kamu nggak perlu tulis lagi, cari dulu di Google Map ini kabupatennya, nggak perlu. Nah, jelas teman-teman. Jadi cari udah ada kabupatennya. Nanti setelah itu kamu buat tabel keterangan teman-teman. Kasih simbol. Boleh pakai simbol warna, ya. Boleh pakai simbol huruf, misalnya bencana gempa bumi saya mau singkat GB, ya. Boleh pakai simbol misalnya grafis begini teman-teman, lingkaran, kotak, segitiga boleh. Yang penting konsisten ya. Kalau teman-teman milihnya warna ya warna semua. Kalau teman-teman milihnya grafis semua ya grafis semua, gitu maksud saya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Lalu teman-teman lihat nih, misalnya kayak Gorontalo ada banjir. Nah, saya analisis nih, kira-kira banjir akan di mana saja teman-teman. Nah, saya masukkan tadi kodenya, saya bikin apa? Simbolnya saya bikin adalah warna hitam. Nah, saya insert nih di sini. Misalnya saya insert warna hitam ya teman-teman. Saya kasih warna hitam untuk saya analisis nih, kira-kira banjir apa nih. Nah, saya taruh nih, Kabupaten Pahawato pasti ada banjir rob. Apa banjir rob? Ayo, kita udah belajar nih 3 banjir. Banjir pantai, banjir sungai, banjir bandang. Banjir rob adalah banjir pantai. Yes, very good. Banjir pantai. Nah, yang ada pantainya pasti ada banjirnya, guys. Iya kan? Berarti di sini ada banjir nih, banjir. Nah, saya kasih nih nanti warna hitam, saya kasih warna hitam untuk misalnya kita combine dengan peta. Misalnya combine dengan peta geografis ya teman-teman. Misalnya ini daerah Gorontalo nih, tadi udah saya cek nih Gorontalo. Kira-kira kekeringan di sebelah mana? Nah, saya cek nih. Oh, ini hutan semua. Berarti kira-kira semua kabupaten kena bencana kekeringan nggak? Kalau hutan semua? Enggak, berarti yang dihukum ini nggak usah dimasukkan kekeringannya. Paham teman-teman?
Jadi kombinasikan dengan Google Map atau peta geografis, lalu peta wilayah administrasi. Wilayah administrasinya untuk melihat batas kabupatennya. Kalau peta Google Map atau peta geografisnya untuk melihat dia pegunungan, banyaknya hutan, dataran rendah, dataran tinggi, gitu ya. Nah, untuk misalnya ada bencana longsor, katanya misalnya kira-kira longsornya di mana? Berarti kabupaten yang ada di sini biasanya longsor terjadi di daerah yang kemiringannya tinggi. Masih ingat teman-teman? Berarti wilayah sini ini pasti kena yang namanya bencana longsor. Yang ini kena nggak kira-kira? Tidak. Jadi jangan dimasukkan. Nah, makanya masukkan dengan kode-kode tadi saya bilang ya, boleh pakai simbol warna, grafis ataupun huruf. Nah, dari sini dulu apakah ada pertanyaan teman-teman yang di rumah? Paham maksud saya ya? Nanti dikumpulkan di tempat mengumpulkan tugas. Itu teman-teman boleh mengerjakan kuis dulu yang tadi untuk mengingat pembelajaran yang lalu tentang siklus penanggulangan bencana. Silakan diakses. Waktu teman-teman 15 menit dari sekarang. Nah, yang di rumah boleh off-cam dulu, tapi 15 menit kemudian untuk on lagi ya. Silahkan mengerjakan kuisnya. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you guys. Thank you.